Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang Pak Rendra dan Bu Wahyuni. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang coaching. Seperti apa coaching yang baik itu. Namun sebelum kita mulai sesi diskusi ini, perkenalkan, nama saya Hafid, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Lamongan. Dan di samping kanan saya adalah Bu Zaku. Halo, nama saya Bu Wahyuni Pustasari. Saya CKP angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Kemudian di sebelah kiri saya ada rekan saya yang paling ganteng. Halo, nama saya Muhammad Rendra Firdaus, CKP angkatan 5 dari Kabupaten Lamongan. Di sini saya posisi sebagai coach pada pertemuan kali ini. Siap, terima kasih Bu Wahyuni dan Pak Rendra. Namun sebelum kita beranjak pada proses coaching, mari kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk biar jalannya lebih terarah, maka dalam proses coaching kali ini selalu menggunakan aturan-aturan sudah kita pelajari di awal. Jadi kita menggunakan alur tirta, Pak, sama Bu Wahyuni. Jadi tentukan dulu tujuannya, kemudian yang kedua kita identifikasi, yang ketiga kita bagaimana rencana aksinya nanti, dan terakhir adalah tanggung jawab. Nah, itu ada yang harus kita pakai sebagai alur di proses coaching pada siang hari ini. Kemudian mohon maaf Bapak dan Bu Wahyuni untuk kompetensi dari coaching ini, biar kita sama-sama masih mengingat bahwasanya ada presence atau kehadiran penuh. Jadi seorang coach harus memang selalu mendengarkan dengan baik pada si coachnya juga. Kemudian selalu melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya. Ini adalah alur-alur yang harus kita lalui di diskusi kali ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap berdiskusi? Ya, mohon maaf ini coachnya ya. Ya. Rendra coachnya, Bu Wahyuni coachnya. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat berdiskusi. Terima kasih waktunya Pak Hafid. Oke. Selamat siang Bu Wahyuni. Selamat siang. Ini Bu. Baik, alhamdulillah. Pak Rendra? Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Ya. Gimana ini Bu? Katanya ada yang ingin diobrolkan, ada yang ingin dirundingkan, Oh, iya. pecahkan masalahnya ini Bu. Maaf sebetulnya ya mengganggu waktunya ini loh ya. Aman ya. Jadi bincang-bincang ini Oh, ya. iya. Iya, gini loh Pak Rendra. Saya ini kan kalau di sekolah kan saya ini guru BK. Guru BK itu kan berbeda ya dengan guru mapel ya. Kita itu tidak memberikan materi pelajaran seperti kalau misalkan Pak Rendra bahasa Inggris, tema ini, nah lanjut tema berikutnya. Nah, kita kan berhubungan dengan karakter anak ya, materinya berhubungan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambutnya anak. Nah ini yang jadi permasalahan ini kan begini, karena kita itu, saya sebagai guru BK itu kan berbeda dengan guru mapel lain. Ketika saya hadir di dalam kelas itu kan, kalau dalam istilahnya dalam BK itu kan layanan praksida. Kita hadir sama seperti Bapak Hafid atau Pak Rendra masuk ke kelas itu memberikan materi. Nah, guru BK juga sama seperti itu. Tetapi yang saya masih ada tanda tanya, masih ada ganjalan. Anak-anak saya, murid-murid saya itu belum menerima sepenuh hati lah. Ketika saya hadir dalam kelasnya, saya tahu badan mereka badannya radanya ada, tetapi jiwanya itu yang belum saya dapatkan. Jadi mereka itu istilahnya kalau saya tangkap, BK itu apa sih? Itu aja. Kenapa sih masuk Bu? Gitu. BK itu aja. Itu aja. Terus kemudian yang permasalahan yang kedua ini kan saling berhubungan. Guru BK itu dianggap ini loh, sebelah mata karena dalam tanda negatif. Jadi kalau misalkan saya hadir dalam kelas, wow gitu, agak sepele, agak itu, ketika apa, terus kemudian
guru BK, gitu. Jadi itu yang menjadi problem saya sebetulnya itu, gitu Pak Indra. Oke, berarti ini tentang intinya adalah kehadiran sepenuhnya, kehadiran seutuhnya si siswa ini kurang dapat begitu Bu, pada saat Bu Yuyun ini masuk ke dalam kelas dan melaksanakan layanan klasikal begitu Bu ya. Itu permasalahan yang pertama. Terus permasalahan yang kedua ini identik dengan sesuatu hal yang negatif dengan siswa-siswa yang bermasalah dan sebagainya. Oke. Dari dua permasalahan ini kita fokuskan saja Ibu. Kira-kira dari dua ini yang ingin kita bahas secara utuh ini yang mana Bu? Ini dulu, ketika yang terutama dalam kelas dulu. Jadi image itu kan nanti kan bisa mengalir ya. Jadi kalau misalkan kalau saya hadir di kelas itu, mereka itu bisa antusias menerima saya seutuhnya, ikhlas hati gitu. Jadi kalau misalkan sudah ada keikhlasan hati, sudah ada koneksi antara saya dengan murid saya, mungkin image saya sebagai guru BK yang tanda kutip negatif atau itu kan nanti akan berangsur hilang dengan sendirinya selama proses itu. Itu yang paling utama yang saya harapkan adalah ketika saya bisa dalam pembelajaran itu murid-murid itu juga bisa 100% menerima saya. Jadi ya diterima secara utuh, intinya seperti itu Bu ya. Diterima baik itu gurunya ataupun dengan materi yang ingin disampaikan gitu Bu ya. Kalau Bu Yuyun tadi menyampaikan bahwa ada hal yang kurang di diri siswa dalam menerima guru BK ketika berada dalam kelas, indikasinya seperti apa sih Bu? Dari pengamatan Bu Yuyun itu seperti apa indikasinya anak-anak itu? Kalau saya melihat secara langsung kan pasti ya, kita melihat secara ekspresi, gestur badan itu kan kita bisa melihat secara langsung ya. Kalau ada anak, kalau situasinya menyenangkan, anak menerima kita itu dengan ekspresi yang penuh bahagia. Tetapi kalau dengan anak-anak, kalau misalkan saya mendapatkan anak yang belum intent dengan saya, hanya separuh aja, itu kan kelihatan cuek aja, itu kelihatan secara tatap muka, tidak usah observasi atau kita lihat saja, itu sudah bisa kita tahu. Saya tahu, oh anak ini benar menerima saya, benar materi yang saya sampaikan nanti mengena di hati itu Pak. Mulai dari observasi pertama, dilihat dari pertama saja ekspresi wajah mereka pun juga sudah terlihat begitu Bu ya. Oke. Idealnya mereka itu seperti apa sih Bu? Ya tidak muluk-muluk yang seperti ideal harus 100% ya. Tetapi pada saat saya belajar bersama mereka hadir dalam kelas itu, saya menginginkan itu ada hubungan yang baik itu. Ada chemistry. Ada chemistry ya. Kalau misalkan saya memberikan materi, mereka bisa tanggap, bisa fokus, bisa menerima. Karena materinya itu memang kelihatan sepele, tetapi karena materinya itu berkaitan dengan hal pribadi, itu jauh lebih penting karena menanamkan karakter anak itu. Jadi saya tidak muluk-muluk. Yang pertama ya mereka itu bisa menerima saya itu dulu. Jadi proses selanjutnya kan tinggal berkelanjutan lah gitu ya. Menerima secara utuh kehadiran dari Bapak Ibu guru BK begitu. Anggap saja itu sebagai suatu hal yang ideal dan dianggap kalau kita buat skala itu masuk dalam skala 10 yang dengan sampaikan tadi. Kira-kira posisi saat ini, kondisi siswa dari Bu Yuyun sendiri itu berada di posisi berapa sekarang? Kalau di rata-rata itu masih, kalau saya lihat ya, kalau memang ada yang kelas yang efektivitas belajarnya ada yang sudah bagus, ada yang sudah aktif, tetapi kalau masih rata-rata semua yang kelas yang saya kunjungi atau saya berikan layanan klasikal itu masih dalam skala 6 gitu. 6 gitu Bu ya. Iya, jadi itu kan jadi kegalauan hati ya. 6 ini itu apa sih? Kenapa itu anak-anak itu? Oke. Nah, dari posisi 6 yang dengan sampaikan itu tadi, dalam jangka waktu 2 atau 3 bulan yang akan datang
yang memungkinkan untuk Bu Yuyun lakukan itu kira-kira jenengan mentargetkan berada di posisi berapa sih target jenengan di beberapa bulan yang akan datang? Let's say 3 bulan yang akan datang seperti itu. Kita enggak, saya itu enggak melihat untuk hampir 10 enggak ya. Jadi ada apa? Semua kan berjalan sesuai proses ya. Kalau misalkan kita naik tangga umpamanya kan harus naik tangga 1, 2, ya 3. Kita saya menggiring anak untuk ada kemajuan ketika angka ke-8 gitu tangga. Jadi saya enggak menargetkan anak itu sempurna. Karena kan anak itu kan tipikalnya punya keunikan sendiri. Paling tidak kita itu saya sebagai guru BK itu bisa apa ya, memberikan bimbingan, terus memberikan kalau kita belajar dalam CGP ini kan bisa bersikap sebagai pamong. Nah dalam hal ini tuh sekarang kita nuntun anak itu tidak sempurna, tetapi paling tidak mau berubah itu Pak. Oke, di posisi 8 gitu Bu ya. Iya. Nah, nanti kan berjalan proses lagi. Prosesnya nanti bisa mencapai ke 10 gitu ya. Insya Allah ya. Oke, amin. Nah, dari yang jenengan paparkan tadi di posisi 10 itu tadi siswa yang benar-benar menerima secara utuh, memiliki karakter yang baik. Nah, target Bu Yuyun ini di beberapa bulan yang akan datang, let's say 3 bulan yang akan datang ini mentargetkan ini mendapatkan mereka seperti berada di level ke-8. Nah, level ke-8 ini gambaran Bu Yuyun yang seperti apa, Bu? Apa ya? Gini. Kalau saya datang di kelas itu saya menginginkan mereka itu punya relasi dengan saya, punya hubungan yang baik. Kalau toh tadi saya mengatakan kalau guru BK dalam tanda kutip negatif hanya berhubungan dengan anak-anak yang bermasalah, terus kemudian kalau dipanggil guru BK, itu bagaimana ya? Jadi kalau saya menginginkan itu timbul komunikasi dulu, timbul hubungan yang baik dulu. Jadi nanti kan kalau saya sudah diterima dengan baik pula, nanti kan seperti nanti kan berproses. Mereka itu juga bisa menerima bagaimana saya memberikan layanan kepada mereka. Kan tidak hanya layanan klasikal yang saya berikan, masih banyak yang harus saya berikan kepada anak-anak saya. Gitu, bisa diterima dengan baik oleh siswa dan tidak memiliki tidak identik dengan sesuatu hal yang negatif saja, tetapi sebenarnya dengan pun juga memberi sebuah pelayanan kepada siswa. Oke, dari posisi 8 itu tadi sesuatu hal yang memungkinkan apa yang kira-kira bisa Bu Yuyun laksanakan untuk mencapai target tersebut? Begini ya, kan dalam kelas itu kan ada yang anak yang care dengan kita, ada anak-anak yang setengah, terus ada anak-anak yang belas sama sekali tidak gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah menerima kita 180 90 ini kita posisikan layanannya itu nanti belakangan. Saya ingin berbicara dengan menjalin komunikasi dulu dengan anak-anak yang masih belum menerima saya. Dengan begitu nanti saya tahu apa sih yang mereka inginkan. Kan sudah timbul kalau saya kan ini kan perempuannya, timbul komunikasi ibu dengan anak. Jadi saya tahu kenapa sih kenapa sih Nduk. Jadi istilahnya kalau dalam BK itu konseling individu. Kayak tanya jawab seperti ini. Jadi tapi tanya jawabnya kan lebih dari hati ke hati, lebih personal. Jadi misalkan setelah selesai jam pelajaran itu nanti saya akan membutuhkan waktu di luar jam ya, misalkan berbicara 5 menit 10 menit itu sudah cukup buat saya untuk bisa mendekati mereka. Jadi di dalam kelas itu berproses seperti itu saja. Tetapi ketika kita melihat dari awal anak ini kok belum menarik saya belum ditarik olehnya atau kita itu belum ada itu saya berbicara lah
lain waktu seperti itu. Baru nanti kalau sudah tahu problemnya, sudah tahu oh seperti ini Bu atau dia bercerita, itu kan nantinya bisa saya kembangkan di dalam kelas lagi. Seperti itu Pak. Ini kita membicarakan tentang seluruh siswa yang ada di dalam kelas semuanya secara total, ataukah hanya beberapa siswa saja? Ya ini ya gambaran beberapa, tapi kan ini nanti akan mempengaruhi seluruh ya suasana kelas. Jadi kalau misalkan ketika saya mau berangkat, itu kan kita juga apa ya? Membawa mood juga. Iya, membawa mood dulu ya. Jadi kalau kita punya mood, saya misalkan mau berangkat atau mau menuju ke kelas, kita kan menyiapkan perasaan dulu, menyiapkan mood dulu. Tetapi ketika dengan ketika sudah mood bagus, tapi ketika di kelas itu ada beberapa mood bagus, kita juga akan terpengaruh loh Pak. Ya, dan mood bagus satu anak itu juga akan mempengaruhi perasaan semuanya. Jadi itu. Jadi paling tidak anak itu meskipun punya kelemahan, kelebihan itu sama-sama antara saya dengan teman-teman murid yang lain itu bisa saling melengkapi, bukan menjadi sebuah kekurangan. Jadi itu kan bisa menambah apa ya? Semangat untuk. Iya, semangat untuk saya untuk belajar. Iya. Jadi kan menumbuhkan ini dulu, yang nggak perhatian dengan saya, terus nggak fokus dengan saya, kan menumbuhkan ini kan juga bagus. Jadi biar satu kelas atau seluruh semuanya itu bisa kondusif. Berarti anggap saja tidak semua siswa yang ada di dalam satu kelas itu tidak menerima dan memiliki identitas negatif. Namun beberapa dari mereka pun ini pun juga mempengaruhi kondisi yang ada di dalam satu kelas, begitu ya. Nah, kalau Bu Yuyun tadi menyampaikan bahwa Bu Yuyun punya rencana untuk katakanlah bimbingan individu begitu Bu ya. Nah, ketika Bu Yuyun ingin melakukan sebuah bimbingan individu terhadap siswa yang ada di dalam satu kelas itu, kira-kira kita let's say berapa anak sih yang butuh pendampingan individu untuk membuat kondisi kelas itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan begitu? Kalau misalkan ya, saya kalau anak dipanggil secara konseling individu itu kan tidak secara sadar ya. Bu, kita mau bicara. Kayaknya itu agak bagaimana ya kalau kecuali anak yang pandai sudah berkomunikasi dengan saya, Bu bisa bicara, itu lain. Tapi kalau anak-anak yang cenderung dalam konteks negatif, mereka akan cenderung menghindari pembicaraan secara langsung dengan guru BK gitu. Nah, paling tidak bagaimana saya bisa membuat pembelajarannya itu menyenangkan, kondusif. Ini saya melihat dulu beberapa anak ya. Siapa saja sih yang dari awal kan gestur atau raut wajahnya. Kita saya panggil lah. Nah, memang terpaksa ya kita undang. Karena mereka belum ada inisiatif sendiri. Ibu, saya mau bicara dengan yang mungkin. Dapat surat cinta. Iya, saya memberikan surat cinta itu. Begini Mas, besok atau nanti jam istirahat ada waktu 5 atau 10 menit. Jadi konseling individu itu personal Pak. Nanti bicara guru BK satu dengan satu anak, nanti bergantian. Jadi tidak barengan kayak gitu, enggak. Nanti dengan konseling individu yang one by one atau face to face itu nanti terjaga rahasianya. Jadi kalau sudah terjalin komunikasi, paling tidak itu saya bisa menyelami, tahu perasaan mereka. Jadi pembelajarannya bagaimana nanti bisa diterima oleh mereka. Jadi bisa kondusif kembali. Sekali Bu. Saya pun juga membayangkan ini dari pemikiran luar biasa dari Bu Yuyun ini. Kira-kira strategi apa sih Bu yang bisa Bu Yuyun lakukan untuk melaksanakan rancangan-rancangan pemikiran-pemikiran dari Bu Yuyun tadi? Iya. Selain tadi ya kita bicara personal gitu ya, face to face atau konseling individu dengan anak. Ini pernah suatu
saya lewat di kelas lain waktu itu pelajaran matematika kalau nggak salah itu saya lewat secara nggak sengaja. Walaupun pelajaran matematika itu kok kelasnya kok kondusif ya, kelasnya kok rame, maksudnya ramenya tapi dalam belajar. Saya tengok sebentar, ternyata guru matematikanya itu tidak hanya menulis di papan kayak gitu ya, kayak kalau kita itu diterangkan full penuh itu enggak. Beliaunya itu hanya menuliskan hanya beberapa kalimat saja tetapi dalam pembelajaran itu saya lihat beliau itu membangun koneksi, membangun komunikasi itu lewat semacam pembelajaran yang berbasis permainan, kayak diberi ice breaking. Nah, anak-anak meskipun belajar matematika tetapi kok saya lihat kok ekspresinya luar biasa, melebihi guru BK aja materinya hanya kalau katakannya hanya sekitar pribadi kan enteng ya Pak ya. Tapi kalau matematika kenapa pasti itu kok mereka kok antusias. Nah ini tanda tanya saya. Di matematika bisa, kenapa di dalam BK itu tidak bisa? Nah itu jadi ini sebagai renungan saya. Jadi itu bisa saya ambil pelajaran. Oh berarti metode saya ini harus saya ubah. Kalau misalkan saya memberikan layanan klasikal, saya harus kirim mereka untuk menyenangkan dulu, menyenangkan mereka dulu. Entah itu kita itu dengan ice breaking ataukah bermain, tetapi tetap belajar. Seperti itu rencana saya. Jadi strateginya Bu Yuyun ini pengennya pembelajaran yang menyenangkan itu dengan metode-metode yang baru supaya mereka tidak jenuh lagi dan menghilangkan dalam tanda petik identitas negatifnya mereka kepada mereka begitu ya. Dari strategi-strategi yang Bu Yuyun sampaikan tadi pasti dalam hal pendampingan individu ini pun juga ada beberapa anak yang ingin jenengan lakukan pendampingan individu. Rentang waktu berapa minggu atau berapa bulan yang Bu Yuyun butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Ini kan kalau tidak seperti mapel ya harus ada target gitu. Kita kan sebagai guru BK itu mendampingi anak itu, menuntun anak itu dari ujung kaki sampai ujung kaki. Jadi kiranya itu tidak ada batasan waktu. Mereka sampai misalkan saya bertemu mereka di kelas 7, ya kita tuntun mereka kelas 7, 8, 9. Meskipun saya tidak masuk ke kelasnya, tetapi kan dari jauh ya, saya itu melihat perkembangan sampai mereka itu lulus dari SMP. Itu. Jadi tidak ada yang Pak Rendra kalau Pak Hafid mata pelajaran materi ini habis dalam minggu ini, enggak. Kita itu terus memantau terus memantau, memonitor gitu. Meskipun ya dari jauh-jauh lah Pak itu monitornya agar mereka itu bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa menerima pembelajaran sesuai materinya itu secara penuh optimal, membantu mendampingi mereka saat kesulitan. Jadi kan tidak ada batasan waktu. Nah, ini dari gambaran Bu Yuyun yang luar biasa ini. Kira-kira dalam jangka waktu terdekat ini kira-kira yang mana yang ingin atau memungkinkan untuk dilaksanakan terlebih dahulu? Skala prioritas Bu Yuyun ini yang mana terlebih dahulu? Gini ya, tadi kan seperti yang tadi saya jelaskan, saya melihat perubahan baru waktu ketika ada pembelajaran matematika waktu teman rekan sejawat saya itu. Nah ini, jadi saya nantinya punya keinginan pertama dulu mengubah bukannya mengubah sih merefleksikan kembali, menyusun rencana pembelajaran pada waktu pemberian layanan klasikal. Jadi tidak hanya monoton memberikan ceramah, tidak monoton anak itu menerima materi, tetapi paling tidak itu saya dalam menyusun rencana itu ada koneksinya, komunikasinya dengan anak, ada pembelajaran menyenangkan.
ada permainan di situ. Nah, kalau misalkan bisa dengan ice breaking lah dulu. Nah, jadi anak itu ini ya baru ya. Jadi anak itu kan termotivasi. Oh, ada yang baru. Ini nih dari Bu Yuyun. Nah, itu kan mereka apa ya? Jadi penasaran gitu. Nah, saya inginkan hal yang seperti itu dulu, Pak. Oke, berarti di waktu-waktu dekat ini Bu Yuyun pengennya menjalin komunikasi koneksi yang baik dulu dengan para siswa. Setelah itu ingin membuat sebuah pembelajaran yang menyenangkan dengan ice breaking. Mungkin di setiap pertemuan ada ice breaking yang baru, sehingga setiap kali ada jamnya Bu Yuyun itu mereka pun juga penasaran kira-kira besok ada ice breaking apa lagi ya. Jadi ada yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi mereka tuh bisa. Saya enggak menunggu mereka, tapi mereka juga menunggu. Wah, luar biasa sekali Bu Yuyun ini. Sebenarnya itu pun juga tidak hanya bisa dipraktekkan dalam pembelajaran BK, tapi juga untuk pembelajaran kita juga sangat bermanfaat juga, Pak. Tapi oke. Ada game di awal gitu. Betul. Nah, dari rencana-rencana itu semoga saja ini Bu ya, semoga saja tidak ada kendala. Namun kita mungkin bisa merencanakan plan B-nya, rencana kedua. Kira-kira kalau misalkan ada hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses memperbaiki kondisi yang seperti itu, kira-kira apa yang ingin dilakukan dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut? Gangguannya kalau misalkan ini masih gambaran saya ya. Anak kalau diberikan hal yang baru itu kan pasti mungkin agak kaget ya, agak shock ya. Tetapi paling tidak saya sebagai guru BK itu bisa berusaha mendekati secara personal, terus mendekati mereka itu entah itu dengan konseling individu ataukah nantinya dengan metode pembelajaran yang basisnya itu bermain. Tetapi masih standar pemberian materi itu bisa diterima gitu. Jadi target khusus atau hambatan itu nantinya kan kita lalui enjoy aja gitu aja Pak. Saya mikirnya nanti kalau ada hambatan ya paling tidak itu akan, kalau ada hambatan seperti ini bagaimana saya nanti akan memperbaikinya. Nah, yang terpenting adalah hambatan yang ada dengan saya dengan murid itu nantinya itu bisa dikurangi atau diminimalisir itu dengan pembicaraan yang intens. Siap. Jadi seperti ini, oh kamu kok kemarin seperti itu, mereka kan otomatis menjawab. Jadi saya bagaimana bisa mengkondisikan anak itu bisa bercakap dengan baik dengan saya. Dengan jujur itu. Itu yang perlu saya betul. Oke. Nah, dalam proses-proses itu tadi dari pemikiran-pemikiran Bu Yuyun ini tadi, kira-kira Bu Yuyun ini butuh support dari siapa saja sih? Siapa saja yang mungkin bisa menguatkan komitmen jenengan untuk melakukan program-program tersebut? Ya, mungkin kita itu makhluk sosial. Saya tanamkan jiwa itu kepada anak-anak. Meskipun kita secara mandiri itu harus bisa bertanggung jawab. Apapun melaksanakan tugas itu kan mandiri. Tetapi saya kita tidak terlepas dari orang lain. Tentunya saya juga membutuhkan kolaborasi Pak dengan teman. Terutama teman ini yang dibutuhkan guru BK itu adalah wali kelas. Itu yang terpenting karena kan sumber informasi ketika dengan anak itu kan wali kelas. Baru nanti saya sharing dengan guru mapel lain ataupun dengan ini yang terpenting juga sebagai teman sejauh seprofesi sama guru BK itu kan bisa saling melengkapi lah gitu. Oh Bu Yuyun gini, nah itu kan bisa apa yang jadi kekurangan saya itu bisa dilengkapi, bisa memberikan masukan kepada saya gitu. Jadi kita itu tidak bisa ya kalau saya pribadi saya tak juga tanamkan kepada murid-murid saya, kita itu harus hidup beriringan dengan orang lain. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya rencanakan pada pembelajaran, entah itu di kelas ataupun konseling individu, saya pasti membutuhkan orang lain. Seperti itu.
luar biasa sekali Bu Yuyun. Oke, saya mengapresiasi sekali dengan apa yang Bu Yuyun sampaikan, dengan apa yang Bu Yuyun ingin rencanakan dan ingin dilaksanakan. Oke ya. Pertanyaan terakhir nih Bu Yuyun, kita sudah berada di sesi ujung dalam pembicaraan kita ini. Nggak terasa, Iya, betul. Perasaan Bu Yuyun ini seperti apa setelah kita melaksanakan proses coaching ini? Awalnya gimana ya, proses coaching itu agak wah, dalam tanda kutip kayak saya, murid saya ketemu dengan guru BK ya, itu ya. Posisinya kebalik gitu. Posisinya kebalik ya. Jadi, tetapi ternyata dengan proses coaching ini itu Pak Rendra sebagai coach ini membantu membuka pikiran saya, bagaimana saya nantinya bisa melalui hambatan, saya bisa merefleksikan apa yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya anak-anak itu bisa bisa menerima saya, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ini sudah agak lega sebetulnya. Saya merasakan loh Pak Awit ini kalau dalam posisi guru BK negatif, oh ternyata ini, tapi ternyata setelah coaching ini, perasaannya harusnya anak-anak itu punya pemikiran sama. Iya, pemikiran yang luar biasa sekali. Iya. Namun sebenarnya bukan hanya Bu Yuyun saja sebenarnya yang belajar dalam posisi ini Pak ya. Kita pun juga sebenarnya belajar dari apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun begitu. Jadi kita sebagai mitra di sini pun juga sama-sama belajar. Nah, kita pun juga menemukan hal-hal baru dari apa yang Bu Yuyun sampaikan juga begitu. Oke. Baik Bu Yuyun ya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujungnya. Pada sesi-sesi selanjutnya saya berharap pun juga apa yang Bu Yuyun rencanakan tadi berjalan dengan sesuai dengan apa yang Bu Yuyun inginkan. Mungkin di 1 bulan yang akan datang saya ingin Bu Yuyun merefleksikan bagaimana sih proses-proses yang terjadi dan apa hambatannya. Semoga saja semuanya pun juga berjalan dengan lancar. Amin. Minta waktunya loh Pak Rendra. Saya selalu kalau siap misalkan waktu. kedepannya saya melakukan perubahan atau pembelajaran yang baru, terus kemudian saya merefleksikan itu kita bincang-bincang seperti ini Pak Rendra. Kita selalu mendapatkan hal-hal baru yang sangat menyenangkan begitu Pak ya. Saya pun juga selalu siap setiap waktu. Terima kasih Pak Alfi, terima kasih juga Bu Yuyun. Saya juga terima kasih loh Pak Rendra. Sesi coaching kita pada siang hari ini. Saya dengarkan sampai ini ya, sampai bingung saya. Ternyata guru BK ini lumayan terbuka juga ya. Pak. Ide-idenya muncul dari apa tadi, keinginannya yang terkait dengan kehadiran penuh siswa secara lahir batin ada di sana, tidak adanya chemistry sehingga muncul ide-ide bagaimana chemistry bisa muncul dengan triknya dikasih apa tadi game betul. Terobosan loh Pak, terobosan yang sangat luar biasa dari seorang guru BK. Kalau dulu saya SMA ketemu guru BK itu takut loh Pak. Nah, sebagai ini catatan kecil saya tadi sebagai bahan dari refleksi coaching kali ini ya, saya tanya sama Pak Rendra dulu. Kira-kira sudahkah berjalan dengan baik proses coaching ini selama percakapan sudah berjalan dengan ini, bagaimana menurut Pak Rendra sendiri? Di posisi ini saya sebagai coach, mungkin ada beberapa hal yang mungkin butuh saya perbaiki. Kira-kira apa itu? Dalam posisi ini mungkin alur-alur percakapan saya mungkin kurang terstruktur juga, mungkin setelah itu juga rasa yang saya berikan kepada Bu Yuyun mungkin juga masih kurang sepenuhnya bisa dirasakan oleh Bu Yuyun, mungkin seperti itu Bu Yuyun ya. Tapi sudah berasa kok ya. Sudah berasa ya. Komunikasi dua arahnya sudah dapat. Saya sampai bingung gini. Gini Pak Rendra, untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu, kira-kira nanti seperti apa Pak Rendra untuk proses coaching selanjutnya ini, kan kita sama-sama belajar Pak. Mungkin saya lebih fokusnya pada bagaimana cara saya untuk mengatur emosi saya, bagaimana cara saya mengatur untuk, karena pada saat Bu Yuyun ini menyampaikan pernyataan-pernyataannya, saya pun juga terpancing juga untuk memotong pembicaraan Bu Yuyun begitu. Jadi bagaimana cara saya untuk mengontrol emosi saya supaya saya bisa menjadi seorang pendengar yang aktif dan baik bagi Bu Yuyun begitu. Mungkin itu yang butuh saya latih selanjutnya gitu. Butuh
butuh ruang kolaborasi Betul. lebih lagi. Oke, terima kasih Pak Renda. Ya, Sekarang saya ke sama-sama, Bu Pak. Yuyun. Dari tadi Bu Yuyun, ini kalau nggak dengerin juga nggak habis. Saya selalu terpanggil Pak. Buyun ketika Buyun ngomongnya saya selalu Oh, iya, terpanggil gitu ya. Khususnya sebagai murid kita kan guru BK-nya sekarang ya. Karena gini, selama proses coaching ini ya, kira-kira perasaan Bu Yuyun itu seperti apa ya saat coaching ini? Jadi sudah saya saya utarakan awalnya itu ya sama seperti murid ketika ketemu guru BK itu ya, waduh putih kucing Pak Rendra gitu. Wah itu. Tetapi setelah pembicaraan bersama dengan Pak Rendra sebagai coach itu kan ini perasaan saya itu ya luar biasa. Apa yang menjadi unek-unek saya, apa yang menjadi ganjalan hati saya itu tersalurkan istilahnya. Pak Rendra memberikan wadah saya untuk bisa saya berekspresi, bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginan saya, apa yang menjadi tujuan saya. Jadi di dalam coaching ini Pak Rendra itu mengarahkan istilahnya itu ya memberikan namanya itu jalan jalurnya yang sesuai dengan alur tirta. Ya. Meskipun saya sendiri yang harus bisa eksplor ya apa yang jadi nantinya apa yang harus saya lakukan itu yang saya rasakan itu Pak Hafid. Berjalan sangat mulus sekali untuk proses coaching. Jadi perasaan Bu ini saat coaching juga senang sekali saya lihat dia sudah beliaunya sudah lebih eksploratif. Kemudian catatan saya ini potensi yang ada di dirinya sepertinya hari ini sudah keluar semuanya terkait dengan memberikan suatu saat seperti apa langkah-langkahnya. Oke, terima kasih sekali Bu Yuni dan Pak Rendra. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya kita berkolaborasi lagi di proses-proses coaching selanjutnya. Terima kasih dan cukup sekian dari kami. Saya Hafid sebagai pemandu coaching hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.